Ibu, mari kita berimajinasi dalam mata yang tertutup. Kita menghadirkan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam keadaan mata yang tertutup, seakan-akan kita mengambil kertas dan menuliskan nama kita, nama atau panggilan kita, yang pasti adalah nama kita. Nama itulah yang nanti akan ditulis di batu nisan kita setelah kita meninggal dunia. Tertera di sana nama kita masing-masing. Saat kita dikuburkan, mungkin di antara saudara-saudara kita menangis. Tapi sesaat setelah dikuburkan, semua meninggalkan kita. Semua meninggalkan kita. Yang tadinya sejak dari rumah menangis, matanya masih merah, mukanya lembab, tapi setelah kita dikubur, kita ditinggalkan sendirian. Sebulan setelah itu, nama kita pun di HP dihapus oleh orang-orang yang tadinya berhubungan dengan kita. Tidak ada lagi nama kita di teman-teman kita. Dihapus, kita sudah tidak dianggap sudah tidak ada. Bapak Ibu, saat-saat seperti itulah kita sendirian. Kita berada di alam kubur. Pertama-tama kita akan ditanya oleh para malaikat, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Wa ma imamuka, dan apa imammu? Ada yang bisa menjawab dengan jelas karena membawa amal saleh yang cukup, walaupun tidak bisa bahasa Arab. Kita menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku, wal Qur'anu imami, dan Quran adalah petunjuk dan pemimpin kami. Ketika kita lolos dalam ujian yang pertama, maka kita akan disambut oleh para malaikat yang berpakaian putih bersih dan membawa kita ke tempat yang indah di alam barzakh sana. Tetapi ketika kita pulang dengan membawa banyak dosa dan maksiat, maka saat itulah malaikat akan mulai memukul kita, memukul satu demi satu, dan tak terbayangkan sakitnya ketika kita berada dalam kubur dipukul oleh para malaikat. Belum lagi beberapa jam setelah itu, binatang-binatang yang ada di tanah mulai keluar. Cacing mulai keluar, kelabang mulai keluar, kalajengking mulai keluar, dan mereka mulai menggerogoti tubuh-tubuh kita yang penuh dosa. Bagi yang orang seperti ini, maka Allah akan mengazab mereka dengan menunjukkan tempat kembali mereka di akhirat nanti. Bagi yang mempunyai amal saleh yang baik dan menempuh jalan yang benar, Shiratal Mustaqim, maka dia akan ditampakkan tempat kembalinya nanti di surga. Orang-orang yang ditampakkan hal-hal yang baik karena perbuatan baiknya tidak terasa menunggu dalam kubur. Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun menunggu sampai datangnya hari kiamat.
saat malaikat Israfil meniup sangkala. Tapi bagi yang datang dengan membawa dosa-dosa, maka waktu begitu lama, terasa begitu lama, dan rasa sakit tidak bisa terbayangkan. Bapak Ibu, hari ini kita datang ke Arafah, ke tenda Arafah ini. Dari tadi kita telah membacakan doa, membacakan zikir kepada Allah SWT, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Saat malaikat dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, ya malaikati unturu ila ibadi, wahai malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku ini. Mereka datang dari tempat yang jauh, sa'san ghubran, dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan badan yang tidak dimandikan dengan air, rambut yang berantakan, datang ke tempat ini untuk memenuhi undanganku. Ishhadu wa malaikati anni qad ghafartu lahum. Bersaksikan wahai malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Malaikat ada yang bertanya, ya Allah, di antara mereka ada orang yang dulunya berbuat maksiat, berbuat dosa, apakah mereka juga Engkau ampuni? Kata Allah, ya, mereka semua aku ampuni. Dan jawaban Allah ini sangat logis, masuk akal. Kenapa? Karena orang yang sudah mendaftarkan diri untuk naik haji datang ke tempat ini, tentu telah berusaha untuk membersihkan dirinya, tentu telah bertaubat kepada Allah, tentu telah berhenti dari melakukan dosa dan maksiat, tentu sudah menyesali perbuatan dosa-dosa itu dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Maka pantaslah kalau mereka kemudian semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis syaitan mendengar ucapan Nabi itu, dia berguling-guling di atas pasir. Bahkan dia mengambil pasir dan diletakkan di kepalanya karena kecewa berat. Kecewa berat. Orang-orang yang selama ini sudah diwujudnya untuk melakukan perbuatan jahat, tiba-tiba mereka semua dosanya diampuni oleh Allah. Dan ketika Nabi melihat itu, di sana ada sahabat Umar dan Abu Bakar. Nabi tersenyum. Sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba tersenyum? Padahal saat itu, saat wukuf di Arafah ini, rasanya sulit kita untuk tersenyum. Kemudian Rasulullah menjawab, aku melihat setan putus asa terhadap hamba-hambaku. Walaupun yang kami hormati, setelah kita bersih nanti, tentunya kita tidak akan melumuri lagi hari-hari kita dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berimajinasi lagi, Bapak Ibu. Kita hadirkan wajah-wajah anak-anak kita di depan kita, yang besar, yang kecil, semua hadir di depan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan hak-hak mereka? Dalam sebuah hadis disebutkan, hak seorang anak terhadap orang tuanya ada 3, walaupun lebih, tapi disebut 3, tentu saja ini prioritas. Yang pertama adalah ayyuhsina ismahu idza walada, memberikan nama yang baik ketika dia lahir. Dan yang kedua, wa yu'allimuhul kitab wa yu'allimuhumul kitab,
idza aqala. Yang kedua adalah mengajarkan ilmu agama ketika dia sudah bisa berpikir, ketika fungsi akalnya sudah bisa digunakan. Dan yang ketiga, mengawinkan mereka ketika sudah saat waktunya. Mari kita renungkan yang kedua. Sudahkah kita memenuhi hak anak kita untuk belajar agama? Apakah kita terlalu bangga memiliki anak yang sukses dalam pendidikan di dunia pendidikan yang tidak diajarkan di sana nilai-nilai ajaran agama? Bangga anak kita mempunyai nilai matematik yang tinggi, bangga karena nilai-nilai rapot anak kita bagus. Tapi sudahkah kita sadar ada hak anak yang belum kita tunaikan, yaitu mengajarkan Alkitab, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, sehingga mereka bisa membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang karena kelalaian kedua orang tua sampai tua tidak bisa membaca Al-Quran, meskipun sebenarnya saat dia tua pun dia masih punya kesempatan untuk belajar, karena sudah banyak sekali metode-metode cepat membaca Al-Quran. Tapi kita kadang-kadang karena tidak dibiasakan dari kecil, sehingga kita tidak memiliki basis agama. Mari setelah pulang dari sini, berikan porsi yang lebih terhadap pendidikan agama anak-anak kita, ataupun bahkan kita sendiri. Jangan sampai yang terjadi di Kota Malang ketika terjadi wisuda anak-anak TK. Ada seorang anak mengatakan, wahai bapakku, alhamdulillah aku telah hatam 30 juz. Apa kata bapaknya? Kalau kamu nanti hatam sampai 36 juz, saya berikan sepeda. Ini menunjukkan bapaknya tidak tahu Al-Quran itu hanya 30 juz. Oleh sebab itu, setelah pulang nanti kita berikan porsi lebih pada anak-anak kita, agar mereka menekuni pendidikan agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit lagi kita berimajinasi. Mari kita hadirkan wajah-wajah orang tua kita yang mungkin sudah di alam barzakh sana. Bapak Ibu, memang orang tua kita sudah meninggal, tetapi masih ada cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita tatap ibu kita, mungkin wajah tuanya terpampang di depan mata kita, kerutan-kerutan wajahnya. Begitu pula ayah. Sudahkah kita sebagai anaknya menunaikan hak-hak kita terhadap mereka, selalu mendoakan mereka? Apakah yang kita minta hanya diberikan rezeki yang banyak, tapi lupa untuk mendoakan kepada orang tua? Padahal istighfar seorang anak kepada orang tuanya akan membuat orang tua di alam kubur itu terangkat derajatnya. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ada seorang yang tiba-tiba naik makamnya, naik posisinya kepada posisi yang lebih baik. Waktu itu dia bertanya kepada Allah, ay Rabbi, ayu syai'in hadha, wahai Tuhanku, apa yang terjadi pada diriku? Kemudian Allah menjawab, waladuka istaghfaralaka, anakmu telah membacakan istighfar untukmu sehingga kamu naik makam tinggi. Sudahkah setelah solat kita bacakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita bacakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Bapak Ibu yang kami hormati, jangan lupa, meskipun orang tua kita telah tiada dan kita belum cukup birrul walidain padanya, dengan istighfar yang kita bacakan itu, insya Allah orang tua kita di sana akan bahagia. Itu hal yang ingin saya sampaikan sebelum berdoa, terutama kepada pendidikan anak-anak kita.
Banyak kejadian di masyarakat ketika orang tuanya meninggal, anaknya tidak mampu mensolatkan atau tidak pede untuk mensolatkan dan menyerahkan kepada orang lain, padahal yang paling afdal adalah anak. Banyak kita temui di masyarakat, di kampung-kampung kita. Dia menganggap mungkin kiai lebih afdal untuk mendoakan dalam sholat jenazah. Tidak, anak-anak. Jangan sampai ada anak-anak kita tidak bisa mendoakan, menjadi imam sholat jenazah untuk kita. Pelajari pelajaran agama, maka insya Allah hak-hak anak itu telah kita tunaikan dengan baik. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, bermuhasabah kepadanya dengan doa-doa yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon padamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuatan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu, dengan keperkasaan-Mu yang dengannya merunduk segala sesuatu, dan dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu. Wahai Nur, wahai cahaya yang maha suci, wahai yang awal dan dari segala yang awal, dan yang akhir dari segala yang akhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang merintangi doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang meruntuhkan perlindungan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang merusak nikmat. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan dan segala kejahatan yang telah kami kerjakan. Ya Allah, kami datang menghampirimu dengan zikir kepadamu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan kemurahan-Mu agar Engkau dekatkan kami ke hadirat-Mu. Tuntunlah kami untuk bersyukur kepadamu. Bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan permohonan hamba yang rendah dan hina. Kiranya Engkau berkenan memaafkan kami, menyayangi kami ya Allah, dan menjadikan kami rela dan puas menerima segala ketentuan-Mu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan permohonan orang yang banyak keperluannya, yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya kepadamu, yang besar dambaannya untuk meraih apa yang ada di sisi-Mu. Ya Allah, maha besar kekuasaan-Mu, maha tinggi kedudukan-Mu, selalu tersembunyi rencana-Mu, selalu tampak kuasa-Mu, selalu tegak kekuatan-Mu, selalu berlaku kodrat-Mu. Tak mungkin kami lari dari ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, pelindung kami. Betapa banyak kejelekan kami yang Engkau tutupi, betapa banyak malapetaka yang telah Engkau hindarkan, betapa banyak rintangan yang telah Engkau singkirkan, betapa banyak bencana yang telah Engkau tolakkan, betapa banyak pujian baik yang tak layak bagi kami Engkau tebarkan. Ya Allah, besar sudah bencana kami, berlebihan sudah kejelekan keadaan kami, rendah benar amal-amal kami, berat benar belenggu kemalasan kami. Dunia telah memperdaya kami dengan tipuannya, dan diri kami telah terperdaya karena ulahnya dan karena kelalaian kami.
Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu sayangilah kami dalam segala keadaan, ya Allah. Dan kasihanilah kami dalam segala urusan, ya Allah. Kini kami datang menghadap kepadamu, ya Ilahi, setelah semua kekurangan dan pelanggaran kami atas diri kami, sambil menyampaikan pengakuan dan penyesalan dengan hati yang hancur luluh, memohon ampun dan berserah diri dengan rendah hati, mengakui segala penistaan. Ya Allah, terimalah pengakuan dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah pengakuan dosa dan kesalahan kami, dan masukkanlah kami ke dalam keluasan kasih sayang-Mu. Ya Ilahi Rabbi, Tuhan kami, pelindung kami, di tempat yang mulia ini, di Padang Arafah, tempat di mana Engkau menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba-Mu, tataplah kami dengan wajah kasih sayang-Mu, ya Allah. Selimutilah kami dengan ampunan-Mu, ya Allah. Guyurlah kami dengan hujan maghfirah-Mu. Kami mohon padamu dengan kodrat yang telah Engkau tentukan, dengan qadha yang telah Engkau tetapkan dan putuskan. Ampunilah kami sore hari ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah, di saat ini, di Arafah ini. Semua nista yang pernah kami kerjakan, semua dosa yang pernah kami lakukan, semua kejelekan yang pernah kami rahasiakan, semua kejahilan yang pernah kami kerjakan, yang kami sembunyikan atau kami tampakkan, yang kami tutupi atau kami tunjukkan. Wahai Zat yang di tangannya ubun-ubun kami, wahai yang mengetahui kesengsaraan dan kemalangan kami, wahai yang mengetahui kefakiran dan kepapaan kami, kami memohon padamu dengan kebenaran dan kesucian-Mu, ya Allah, dengan keagungan sifat dan asma-Mu. Jadikan waktu malam dan siang kami dipenuhi dengan zikir padamu, dihubungkan dengan pengabdian kepadamu, diterima amal kami di sisi-Mu, dan kekalkanlah selalu keadaan kami dalam berbakti kepada Kamu. Wahai Tuhan kami, wahai Zat yang kepadanya kami percayakan diri kami, yang kepadanya kami adukan keadaan kami, kokohkanlah anggota badan kami untuk berbakti kepadamu. Teguhkanlah tulang-tulang kami untuk melaksanakan niat kami. Karuniakan kepada kami kesungguhan untuk bertakwa kepadamu. Sekarang kami berkumpul di hadirat-Mu bersama kaum mukminin di Padang Arafah ini. Ya Allah, siapa saja yang bermaksud buruk pada kami, tahanlah dia, ya Allah. Siapa yang memperdayakan kami, gagalkanlah dia, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang paling baik nasibnya di sisi-Mu, yang paling dekat kedudukannya dengan-Mu, yang paling istimewa tempatnya di dekat-Mu. Sungguh semua ini tidak akan tercapai kecuali dengan karunia-Mu. Limpahkan pada kami kemurahan-Mu, sayangi kami dengan kebaikan-Mu, jaga diri kami dengan rahmat-Mu. Gerakkan lidah kami untuk selalu berzikir padamu. Penuhi hati kami supaya selalu mencintai-Mu. Berikan kepada kami yang terbaik dari ijabah-Mu. Hapuskan bekas kejatuhan kami. Ampunilah ketergelinciran kami. Sungguh Engkau telah wajibkan hamba-hamba-Mu beribadah kepadamu. Engkau perintahkan mereka untuk berdoa kepadamu. Engkau jaminkan kepada mereka ijabah-Mu. Karena itu kepadamu, ya Rabb, kami ulurkan tangan ini. Demi kebesaran-Mu perkenankan doa kami. Sampaikan cita-cita kami. Jangan Engkau putuskan harapan kami.
Lindungi kami dari kejahatan jin dan manusia musuh-musuh kami. Wahai yang maha cepat ridhonya, ampunilah orang yang tidak memiliki apapun kecuali doa. Wahai yang asmanya adalah penawar dan yang mengingatnya adalah penyembuh, dan yang ketaatannya kepadanya adalah kekayaan. Sayangilah orang yang modalnya hanya harapan dan senjatanya hanya tangisan. Wahai penabur karunia, wahai penolak bencana, wahai nur yang menerangi mereka yang terhempas dalam kegelapan, wahai yang maha tahu tanpa diberitahu. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Lakukan pada kami apa yang layak bagimu. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada Rasulnya serta para keluarganya yang mulia, dan sampaikan sebanyak-banyaknya salam kepada mereka. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.